Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidil Mustafa Ahmad. Saya di sini akan menyampaikan suatu cerita tentang Sunan Kalijaga. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sejarah bukan hanya sekedar dongeng sebelum tidur. Wali Songo bukanlah tokoh fiktif, melainkan fakta sejarah dan arsitek budaya Nusantara. Saya akan menceritakan salah satu tokoh dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Mengapa beliau? Jika kita menganggap bahwa Wali Songo adalah tokoh fiktif, maka kita buta akan budaya kita sendiri. Sunan Kalijaga jika fiktif, maka kita menganggap karyanya seperti wayang kulit, lir-ilir, selamatan, dan lain turun dari langit. Ini adalah bukti bahwa Islam merangkul budaya lokal, bukan merusaknya. Sunan Kalijaga lahir pada abad ke-14 dengan nama Raden Mas Said. Beliau adalah putra dari Kadipati Tuban, yaitu Temenggung Wilatakti. Jiwa mudanya bergejolak ketika melihat ketimpangan sosial. Beliau sempat menjadi Robin Hood, mencuri makanan dari Kadipati untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Namun, takdir berkata lain. Beliau menemui Sunan Bonang. Dengan Sunan Bonang, beliau ditempa spiritualitasnya hingga menjadi ulama besar dan seorang wali, sehingga kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Beliau menghabiskan waktu hidupnya untuk berdakwah di tanah Jawa dan dimakamkan di Kalidangu, Demak. Lalu bagaimana strategi dakwah beliau? Beliau menggunakan strategi infiltrasi budaya secara damai. Beliau tidak menggunakan pedang, namun menggunakan budaya sebagai jembatan. Contohnya, wayang kulit yang sebelumnya menceritakan tentang Hindu-Buddha, beliau ubah sehingga berisi pesan-pesan tauhid. Yang kedua, selamatan yang awalnya berisi mantra-mantra diubah menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti Islam merangkul, bukan memukul. Dakwah yang mengajak, bukan mengejek. Sunan Kalijaga pernah bernasihat yang masih relevan dengan generasi muda saat ini. Rawatlah budayamu, dan jangan lupakanlah keimananmu. Ini yang mengingatkan kita bagi seorang muslim untuk tetap adaptif namun tetap berprinsip. Di zaman sekarang, media sosial yang berisi caci makian sepihak, kita harus menghadapinya dengan prinsip kersaning Allah, yang berarti kita menghadapinya dengan jiwa yang tentram dan akhlak yang tentram. Jangan jadi generasi yang selalu menyalahkan orang, namun selalu damai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita saya tadi membuat kita tidak lupa akan sejarah yang nyata. Sebelum pamit, saya akan berpantun. Membeli kain di pasar kota, warnanya indah memikat hati. Wali Songo adalah sejarah fakta kita, penuntun iman yang tak akan mati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.